Berikutnya ini adalah Pak Amri. Kalau tadi dijelaskan direct cost-nya yang manfaat langsung terkait dengan jamaah dari BP tadi itu adalah penerbangan, kemudian penginapan, hotel di sana itu adalah hotel bintang 3, satu kamar isinya 5, supaya untuk pemahaman, kalau disebut pemondokan itu kesannya kayak kemah gitu loh Pak. Ini supaya penting juga untuk pemahaman pada kita. Hotel bintang 3, jadi kalau kita di Jakarta hotel bintang 3 kira-kira berapa? Ini 40 malam Pak, jadi itu kan bis cost dalam kaitan ini. Kemudian living cost, jamaah itu ada mendapatkan living cost, kalau tahun lalu itu adalah ada 1.500 rial setara dengan 6 juta, sekarang 750 Pak Amri ya. Iya. Lah, yang tadi dijelaskan kenapa kok ada tinggi, karena salah satunya adalah setorannya rupiah, tetapi nanti ketika berangkat itu adalah kursnya adalah pakai dolar. Mengapa enggak setornya di awal langsung saja pakai dolar sehingga nanti itu kenaikannya tidak terlalu signifikan. Lah ini terus bagaimana cara setoran ini membagi kepada fitur account dari 5,3 juta tadi itu. Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh Pak Amri, apakah akadnya itu adalah mudhorobah atau wakalah. Kalau mudhorobah harus dibagi kepada 5,3 juta, nggak ada ampun. Tapi kalau wakalah itu berarti ada kewenangan yang dikelola terkait dengan BPK. Inilah yang saya kira belum teredukasi. Untuk itu kepada Pak Amri kami persilakan. Terima kasih Pak Ziyad selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Yang terhormat Buya Anwar Abbas, yang terhormat moderator Pak Jaja dan Pak Irfan, dan yang terhormat para hadirin forum diskusi BPH Berkeadilan dan Berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai diskusi ini untuk menggambarkan bagaimana kompleksitasnya penyelenggaraan haji di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Indonesia adalah negara terbesar ya, yang mengirim jemaah hajinya dibandingkan negara-negara lain. Setiap tahun kita dapat kuota kurang lebih 210.000 orang. Ya, 220 sekarang. Jadi itu setara dengan jamaah haji 20 negara sebenarnya. Ya. Jadi tidak mudah mengurus jemaah haji Indonesia. Belum lagi tingkat pendidikan, ya, budayanya yang sangat beragam, dan perilakunya juga tidak sama gitu. Yang kedua, kompleksitas yang kedua itu adalah proses penentuan biaya haji setiap tahun itu harus dirundingkan dengan parlemen. Jadi pemerintah tidak bisa serta-merta menetapkan biaya haji ya, tanpa approval dari parlemen. Sebelum tahun 2017 itu cuma dua pihak yang terlibat, parlemen sama pemerintah. Sejak ada BPKH, BPKH juga sudah mulai terlibat dalam proses itu. Jadi berapa BPIH atau BP yang ditetapkan itu harus dikonfirmasi ke BPKH berapa kemampuan keuangannya. Nah, ini kompleksitas kedua yang terkait dengan penyelenggaraan haji di Indonesia. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, problematika jemaah haji kita ini, ya, baru tahun inilah kemudian menyadari, ya, perbedaan, ya, antara BPIH dan BP. Diskusi, polemik, ya, kontroversi tentang ini kan baru muncul sekarang ini. Tahun lalu ada juga ini isu soal haji. Tapi tahun lalu isunya lebih banyak soal kemampuan keuangan BPKH. Ya, waktu itu ada tudingan, ini dana haji ditaruh kemana ini? Liquid nggak BPKH-nya? Bisa nggak membiayai orang berangkat haji gitu? Padahal dananya ditempatkan di portofolio yang aman. Ya, kita diaudit setiap tahun oleh BPK dan dinyatakan WTP. Jadi tidak ada perdebatan soal BP dan BPIH tahun itu. Ya, soal biaya masyair juga tidak ramai karena memang masalah ini kemudian ditekel oleh pemerintah
dan diselesaikan ya secara elegan dengan menggunakan dana haji yang dikelola oleh BPKH. Jadi tidak mudah memang mengelola haji di Indonesia ini. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan kalau pemerintah nggak mampu, kasihkan aja kepada swasta. Ini malah makin tambah ribet, makin tambah nggak karu-karuan gitu. Kalau kemudian nanti arahnya, ya kita akan menuju seperti Malaysia misalnya, yang mengintegrasikan antara penyelenggaraan ibadah haji, operasionalnya dan keuangannya di LTH, Lembaga Tabung Haji, kelihatannya di Indonesia butuh waktu. Ya, kalau kedua aspek ini kemudian disatukan kepada lembaga, dan orang tidak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam proses penyelenggaraan haji di Indonesia itu, pemerintah itu ikut andil, ya termasuk memberikan subsidi dalam tanda petik. Subsidinya seperti apa? Karena pemerintah menyiapkan 4.000 lebih petugas berikut pengawasnya, yang semua biaya petugas dan pengawas itu dibiayai oleh APBN. Jadi tidak diambil dari dana haji yang dikelola oleh BPKH. Jadi kalau ada orang mengatakan ya pemerintah tidak ikut memberikan subsidi, menurut saya itu tidak benar. Karena faktanya setiap tahun pemerintah menyiapkan 4.000-an petugas yang direkrut secara khusus, termasuk pengawas, yang biaya operasional mereka ini disuplai, disubsidi, didukung oleh APBN. Nah ini saya kira hal yang menurut saya perlu kita pahami bersama, betapa tidak mudahnya menyelenggarakan haji di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita ini tahun 2023 tiba-tiba dikagetkan ya karena pemerintah membalikkan formulasinya. Tahun 2022 BP-nya hanya 40%, kemudian nilai manfaatnya 60%. Waktu itu semua orang senang, ya, karena bayar hajinya cuma 35 juta Pak sebenarnya. 39 itu muncul karena BPKH memberikan virtual account khusus sebesar 4,4 juta. Maka ketemu angkanya 39. Sebenarnya jamaah cuma bayar 25 setoran awal, kemudian 10 juta setoran lunas, 35. Ya. Tapi menikmati kegiatan berhaji yang nilainya setara 98 juta. Jadi biaya haji di Indonesia itu murah. Ya, bayar 35, bisa menikmati kegiatan berhaji selama 40 hari, dengan nilai realnya itu 98 juta. Bayarnya sama seperti biaya umroh itu Bu ya. Orang umroh 10 hari 35 juta Pak. Berhaji 40 hari bayar 35 juta juga. Nah inilah yang kemudian oleh Kementerian Agama setelah mempertimbangkan Muzakarah Ulama di Situbondo tanggal 29 November yang mengingatkan ya agar biaya haji itu mempertimbangkan aspek istitoah. Jadi tidak boleh lagi ya jamaah haji Indonesia itu ya biaya hajinya ditopang oleh nilai manfaat. Bahkan saya mendengar ya waktu diskusi di forum Muzakarah itu, sebagian besar ulama menyarankan sebaiknya biaya haji itu ditanggung sepenuhnya 100% oleh jamaah, tidak perlu disubsidi. Karena ini sejalan dengan istimanya ulama ini, nanti Buya bisa jelaskan. Ya, karena dana haji itu milik jamaah, hasil investasinya yang dikelola oleh BPKH itu idealnya dikembalikan ke masing-masing jemaah dalam bentuk distribusi hasil investasi, kemudian tabungannya bertambah. Nah ini dua hal inilah yang memicu ya kenapa kemudian Kementerian Agama pada tahun 2023 mengajukan formulasi BPIH, BP-nya 70, kemudian nilai manfaatnya 30. Ini semata-mata
untuk mempertimbangkan aspek keadilan, bukan hanya untuk mereka yang berangkat, tapi juga adil buat mereka yang menunggu untuk berangkat. Nah, bagi kami, Bapak Ibu sekalian, kalau formulasi komposisi BPIH tahun 2022 tidak dirubah, itu artinya nilai manfaat yang akan digunakan itu akan semakin besar. Kita melakukan kajian secara internal. Setiap 5% subsidi yang diberikan kepada jamaah haji dari nilai manfaat, itu ekivalen dengan 1 triliun. Itu ekivalen dengan 1 triliun. Jadi kalau sekarang ini subsidinya sekitar 40%, ya, subsidinya ekivalen 8 triliun itu. Kalau tahun lalu subsidinya 60%, itu ekivalen dengan 12 triliun. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, setiap tahun ya kemampuan kita untuk mendeliver hasil investasi itu 10 triliun. Jadi 10 triliun itu dikurangi dulu dengan virtual account, yang rata-rata itu sekitar 2,5 triliun, dibagi rata untuk 5,3 juta jamaah tunggu, yang rata-rata itu mereka hanya dapatkan 200.000 sampai 300.000. 80% dari hasil investasi itu, sekitar 7,5 triliun, itulah yang digunakan untuk menopang, memberikan support buat jamaah yang berangkat. Nah, formula ini, Bapak Ibu sekalian, kalau diteruskan dalam studi yang kami lakukan, itu akan mengancam keberlangsungan ibadah haji. Kalau ini tidak dikoreksi, kami perkirakan tahun 2027, maka Indonesia akan mengalami bencana dana haji. Karena tahun 2027 ada kemungkinan kita akan melakukan 2 kali penarikan untuk biaya haji, ya, karena kegiatan berhajinya berdekatan itu. Jadi kalau misalnya setiap tahun kita hanya bisa mendeliver 10 sampai 11 triliun, kemudian ada permintaan pada tahun yang sama untuk penyelenggaraan ibadah haji 40 triliun, itu nggak akan cukup. Makanya kemarin ya Menteri Agama yang saya anggap itu punya keberanian luar biasa di tengah-tengah tahun politik mengajukan komposisi 70-30. Itu luar biasa berani. Walaupun saya dengar ya beliau itu sebenarnya didorong oleh sejumlah ulama, jangan 70-30. Kalau bisa 100% aja katanya. Tapi itulah usul yang beliau sampaikan. Nah, karena selama ini kita menikmati biaya haji murah, ya, usul 70-30 yang kemudian BP-nya 69 itu sangat mengagetkan dan sangat memberatkan. Dan saya kira DPR ya sebagai representasi rakyat berkepentingan untuk menjaga keseimbangan itu. Nah, hasil diskusi selama 10 hari ya, saya dan Pak Jaja ini sampai jam 1 malam ini diskusinya ya dengan teman-teman DPR, akhirnya ditemukan equilibrium ya, keseimbangan ya untuk menuju BPIH yang berkeadilan berkelanjutan. Dari komposisi 70-30, setelah didiskusikan, BPIH-nya diturunkan dari 98 ke 90, kemudian komposisinya dirubah, disepakati, untuk tahun ini kita mulai menuju BPIH berkeadilan dan berkelanjutan dengan 5545. Diharapkan Bapak Ibu sekalian, ya untuk keberlangsungan dana haji, komposisi ini ke depan akan berubah. Dan kita kemarin menyampaikan kalau bisa ya ke depan harus ditemukan formula komposisi yang ideal ya buat jamaah yang berangkat dan jamaah yang menunggu. Kalau kami Bapak Ibu sekalian itu punya pemikiran ya, kita sudah sampaikan kemarin di rapat dengan Panja, kita berharap nilai manfaat yang digunakan itu sebaiknya nilai manfaat tahun berjalan. Itu yang dioptimalkan. Komposisinya tinggal diatur. Berapa persen untuk menopang jamaah yang berangkat dan berapa persen yang dibagi untuk virtual account. Kita berharap sebenarnya
ke depan itu jamaah kalau virtual account-nya semakin besar, ya, maka kemudian mereka bisa membiayai dirinya dari hasil setoran awal plus nilai manfaat yang dibagi lewat virtual account untuk membiayai mereka berangkat haji. Kalau sekarang ini kita dapat blessing ini, Pak Moderator, tahun 2020, 2021 kita nggak berangkat haji. Sehingga kita punya cadangan nilai manfaat yang ekuivalen dengan 15,2 triliun. Kalau ini terus digunakan ya dengan tidak hitungan jangka panjang, ini akan membahayakan dana haji kita. Yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian, ketika biaya haji yang naiknya itu menurut saya itu ngikutin deret ukur, ya, sementara setoran jamaahnya itu nggak ngikutin deret hitung juga gitu, karena sejak tahun 2020 angkanya masih tetap 25 juta, tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi kami mengusulkan kalau bisa BPIH-nya ke depan itu tetap mempertimbangkan komposisi lebih besar dibandingkan nilai manfaat. Berapa komposisi idealnya? Kita kepingin ya nilai manfaat itu sebagian besar sebaiknya dibagikan dalam bentuk virtual account, ya, sehingga jamaah itu merasa ya akan lebih confident karena mereka berangkat berdasarkan hasil tabungannya. Jadi kalau ada topangan nilai manfaat itu dalam batas yang proporsional dan tidak mengganggu keadilan ya jamaah tunggu yang lain. Nah, inilah beberapa ide yang ingin kami usulkan. Bahkan saya sebenarnya mengencourage ya pemerintah dan DPR segera membuat regulasi, ya, segera membuat peraturan pemerintah untuk mengatur berapa sebenarnya ya BPIH dan nilai manfaat komposisinya yang ideal. Sehingga bagi kami selaku pengelola keuangan itu lebih prediktif ya mengelola keuangannya. Budgetingnya juga akan lebih mudah. Ya, jadi tidak menunggu nanti keputusan politik, Pak. Jadi pemerintah menetapkan komposisi ideal antara BPIH, BP dan nilai manfaat itu seperti apa formulanya. Kita berharap nanti ya nilai manfaatnya itu yang didiskusi kepada peserta semakin lama semakin besar. Nah, ini saya kira pengantar dari saya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan ya penyelenggaraan haji di Indonesia itu tidak mudah, sangat kompleks, dan saya salut ini dengan Pak Jaja dan teman-teman ya karena harus melayani 220.000 jamaah dengan perilaku yang macam-macam ya, dan itu tidak mudah. Dan saya kira tahun 2022 itu surveinya bagus ya, dan kita berharap tahun ini juga akan sama. Meskipun biaya hajinya diturunkan, kita berkomitmen kalau bisa kualitasnya ya layanannya tidak berkurang sama sekali. Saya kira itu pengantarnya dari saya, Pak Ziyad. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.